Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Alga Fadena dan partner saya Muhammad Nabil Atila akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, dalam berita kali ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan peradaban pada zaman Daulah Abbasiyah. Selanjutnya akan kami serahkan kepada teman kami Alifah Safa Fikriana dan Salimah Sofa Kolbi. Kepada mereka kami persilahkan. Saya Alifah Safa Fikriana. Saya Salimah Sofa Kolbi. Perkembangan ilmu keagamaan pada era Daulah Abbasiyah. Di bidang ilmu-ilmu agama, era Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan juga fikih. Khususnya, sejak tahun 143 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis, baik di bidang fikih, tafsir, maupun hadis. Di antara ulama yang terkenal ialah Malik bin Anas. Malik bin Anas merupakan tokoh ilmu fikih dan juga ilmu hadis. Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi dengan nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Haris. Keluarganya berasal dari suku Al-Asbahi Yaman. Namun mereka pindah ke Madinah setelah Islam masuk pada tahun 623 Masehi. Berkat kecakapannya, Imam Malik pun dapat menyusun kitabnya sendiri selama 40 tahun yang bernama Al-Muwatta, yaitu kitab hadis dan juga fikih. Al-Muwatta sendiri memiliki arti yang disepakati atau tunjang ataupun panduan. Isi kitab ini membahas ilmu serta hukum-hukum dalam agama Islam, juga berbagai permasalahan tentang agama yang merangkum ilmu hadis, fikih, dan sejenisnya. Selain Malik bin Anas, Imam Syafi'i juga merupakan tokoh ilmu fikih pada zaman ini. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutalihi Al-Qurashi. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam dan juga ia merupakan pendiri dari mazhab Syafi'i. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya pada awal abad ke-9. Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dari Mekah ke Baghdad untuk mulai merintis mazhabnya sendiri, yaitu mazhab Syafi'i. Ia juga mulai menyusun kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Ar-Risalah. Selain itu, ia juga pengarang kitab yang berjudul Al-Hujjah atau yang dikenal dengan mazhab Qadim. Karya-karya Imam Syafi'i berupa Al-Um, Al-Risalah, Al-Hujjah, Musnad Al-Syafi'i, Al-Sunan Al-Ma'thur, dan juga Juma' Al-Ilm. Selanjutnya ialah Ibnu Juraij. Nama lengkapnya ialah Abu Khalid Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij Al-Qurashi Al-Umawi. Ibnu Juraij dikenal dengan sebutan Maula Umayyah bin Khalid. Beliau adalah lautan ilmu dan imam besar pada masa ini. Ulama lahir pada tahun 80 Hijriah ini memiliki keutamaan sebagai pengarang pertama kali di Mekah. Beliau termasuk salah satu ahli fikih, muhadis, dan fiqh. Ibnu Juraij memiliki tafsir yang beliau bacakan kepada para muridnya. Nah, di antara para muridnya ini yang mendengar ialah Imam Al-Hafiz Abu Muhammad dan juga Hajjaj bin Muhammad. Nah, Hajjaj sendiri pun mengarang tafsir yang berisi banyak riwayat dari Ibnu Juraij ini sendiri. Dalam kitab Syiar A'lam Al-Nubala dijelaskan bahwa Ibnu Juraij merupakan pengarang kitab pertama yang bernama Tafsir Ibnu Juraij. Dalam kitab Tazhib Al-Tazhib, Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa Ibnu Juraij merupakan orang yang fiqh, kuat akan hafalannya, dan juga beliau hanya akan meriwayatkan hadis yang ia yakini akan kesahihannya. Ada pula ulama seperti Ibnu Hajar dan Al-Azhabi berpendapat bahwa Ibnu Juraij adalah seorang mudalis dan mursil, yaitu pembuat hadis mursal. Selanjutnya adalah Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Beliau dikenal dengan Imam Hambali. Beliau merupakan putra dari anak perwira tentara Abbasiyah dan juga murid dari Imam Syafi'i. Pada usia remajanya, beliau sudah menguasai Al-Quran dan juga mempelajari ilmu hadis. Setelah beliau mempelajari ilmu hadis, beliau juga belajar ilmu fikih di bawah bimbingan Abu Yusuf, yaitu Hakim Agung di era Abbasiyah pada saat itu. Pada bidang ilmu fikih, beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Hambali dan diberi gelar Al-Hafidh, yaitu gelar untuk ulama yang hafal lebih dari 100.000 hadis. Beliau juga termasuk ahli fikih yang dikenal dengan kitabnya itu Al-Musnad Al-Kabir yang ditulis pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi.
Imam Hambali juga menghasilkan beberapa karya lain, yaitu Kitab At-Tafsir, Kitab An-Nasikh wal An-Mansukh, Kitab At-Tarikh. Imam Hambali wafat pada hari Jumat 12 Rabiul Awal 240 Masehi pada umur 77 tahun, dan makamnya berada di Kuil Imam Ahmad bin Hambal di distrik Ar-Rusafa. Selanjutnya itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Buhairi, lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah. Beliau dikenal sebagai Imam Bukhari. Beliau adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis. Dari kecil, beliau telah dididik oleh ayahnya, yaitu Ismail bin Ibrahim, yang merupakan seorang ulama dan juga murid dari Imam Malik An-Nas. Karena ayahnya meninggal pada saat ia kecil, akhirnya beliau menimba ilmunya dengan berguru kepada seorang ulama ahli hadis, yaitu Syekh Ad-Dahili. Imam Al-Bukhari mulai belajar hadis dan memperdalam ilmu hadisnya pada usia remaja. Beliau berhasil menerbitkan kitab hadis pertamanya yang berjudul Qazaya Sahabah wa Tabi'in. Dan juga beliau menuangkan sebanyak 7.275 hadis ke dalam karya monumentalnya yang berjudul Al-Jami' Al-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari. Ia menghabiskan sebanyak 16 tahun untuk menyusun koleksi ini. Selain itu, Al-Bukhari juga mempunyai karya yang terkenal lainnya, yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Beliau juga dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin orang-orang yang beriman dalam ilmu hadis. Imam Al-Bukhari wafat di Hartang tanggal 1 Syawal 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Makamnya terletak di dalam kompleks Imam Al-Bukhari di desa Hartang. Kemudian Imam Muslim, nama lengkapnya Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaiburi, lahir di Iran pada tahun 206 Hijriah atau 820 Masehi. Dari kecil Imam Muslim sudah giat belajar agama dan akhirnya menekuni ilmu hadis. Pada usia 12 tahun, ia telah menuntut ilmu agama ke berbagai pelosok. Dan beliau juga merupakan murid dari Imam Al-Bukhari. Setelah banyak belajar tentang ilmu hadis, Imam Muslim berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 hadis. Kemudian ia memilah dan mengevaluasi hadis tersebut hingga menyisakan hadis-hadis sahih yang dituangkan ke dalam kitabnya yang berjudul Sahih Al-Muslim, yang memuat 43 bab, 3.300 sampai 12.000 hadis, dan memerlukan kurang lebih 15 tahun untuk menyusunnya. Kitab yang dihasilkan Imam Muslim selain itu adalah ada Kitab Al-Asma wal Kuna, Kitab Al-Ilal, dan Kitab Al-Aqron. Imam Muslim wafat dan dikebumikan di Nisapur, Iran pada Mei 875 Masehi atau 261 Hijriah dalam usia 55 tahun. Selanjutnya yaitu Muhammad bin Ishaq. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar, lahir pada tahun 85 Hijriah di kota Madinah. Beliau adalah sejarah muslim yang pertama dan juga penulis biografi Rasulullah pertama yang paling komprehensif. Muhammad bin Ishaq menghasilkan karya monumental yaitu Sirah Nabawiyah, dan di dalam sirah tersebut terdapat 3 bahasan utama. Yang pertama, tentang awal mula kehidupan Nabi Muhammad atau mubtada. Yang kedua, tentang dibangkitkannya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul atau mab'ats. Dan yang terakhir, tentang peperangan yang terjadi dan yang diikuti oleh Nabi Muhammad, yaitu Maghazi. Beliau menyusun sirah tersebut pada tahun 115 Hijriah ketika ia diperintahkan oleh Khalifah Al-Mansur, karena Khalifah Al-Mansur mengetahui kecerdasan seorang Muhammad bin Ishaq. Beliau meninggal di Baghdad pada tahun 152 Hijriah. Ya, terima kasih Safa dan Salima. Selanjutnya kita akan serahkan kepada Ahmad dan Zulia Ramadhani. Kepada mereka dipersilakan. Saya Ahmad. Saya Nuzulia Ramadhani. Perkembangan peradaban dalam bidang sosial budaya. Di antaranya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat, di mana seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, seperti Istana Al-Kasrul Zahabi dan Kasrul Khuldi, dan pembangunan kota-kota seperti kota Baghdad, Samara, dan lain-lainnya,
Al-Qasrul Zahabi atau Istana Emas. Nama ini melambangkan keagungan dan kemegahan istananya yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah karena setiap sisinya dilapisi dan dihiasi dengan emas. Masyarakat juga merasakan keamanan dan ketertiban dengan baik. Kehidupan sosial dan masyarakat juga tertata dengan baik. Jadi, kemajuan ini juga terjadi dalam bidang sastra, ilmu bahasa, dan juga seni musik. Pada saat itu, lahirlah banyak sastrawan dan juga budayawan. Seperti yang pertama, ada Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau yang dikenal sebagai Abu Nawas pada tahun 756 sampai 814 Masehi. Yang kedua, ada Abu Athohiyah pada tahun 748 sampai 826 Masehi. Yang ketiga, ada Al-Mutanabbi pada tahun 915 sampai 965 Masehi. Yang keempat ada Ibnu Muqaffa pada tahun 720 sampai 756 Masehi dan masih banyak lagi. Nah, karya buah pikiran mereka itu masih bisa kita baca sampai sekarang. Contoh kitabnya adalah Khalilah wa Dimah. Lalu tokoh yang terkenal dalam bidang musik yang karyanya ini juga masih bisa kita pakai adalah yang pertama ada Yunus bin Sulaiman pada tahun 713 sampai 785 Masehi. Yang kedua ada Khalil bin Ahmad, beliau wafat pada tahun 791 Masehi. Yang ketiga ada Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah bin Uzlaq Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Beliau ini adalah pencipta teori musik Islam. Dan yang terakhir ada Ishaq bin Ibrahim Al-Mausuli. Beliau wafat pada tahun 850 Masehi. Beliau telah berhasil memperbaiki musik Arab jahiliyah dengan sistem baru. Buku musiknya yang terkenal adalah Kitab Al-Han wal Angham atau buku not dan irama. Beliau sangat terkenal dalam musik sehingga mendapat julukan yaitu Al-Mughaniyin atau Raja Penyanyi. Terima kasih untuk Ahmad dan Nuzulia. Itulah berita pada pagi hari ini. Saya Muhammad Nabil Atila. Saya Alga Fadena. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.